Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotrunada Safa Salsabila dari kelas Biologi 2. Di sini tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah mikrobiologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang mikrobiologi pangan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa arti dari mikrobiologi. Nah, mikrobiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk yang bersifat mikroskopik, yang biasa kita sebut dengan mikroba. Nah, lalu arti dari mikroba pangan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroba yang sering kita temukan di dalam pangan. Nah, maksud dari contoh yang sering kita ditemukan di pangan itu, contohnya itu pada semua makanan, baik dari bahan baku pangan maupun yang sudah diolah. Nah, mikroba ini dia ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, dan ada juga dia sebagai sumber penyakit pada makanan. Nah, di ruang lingkup ini kita mempelajari kehidupan mikroba dalam pangan. Nah, adapun aktivitas dari mikroba, pengaruh terhadap pangan, fungsi pangan yang dibutuhkan untuk aktivitas mikroba, selanjutnya barulah tadi diolah jadi bahan makanan. Bahan makanan ini berupa bahan makanan segar, awetan, maupun olahan. Nah, mikroba yang umum kita jumpai pada bahan makanan itu adalah kapang, kamir, dan bakteri. Mikroba tuh terdapat di mana-mana, misalnya ada di air, tanah, udara, hewan, dan manusia. Mikroba ini dapat masuk ke dalam pangan melalui berbagai cara. Itu bisa melalui air, tanah, debu, udara, dan dia juga bisa melalui hewan dan manusia. Selanjutnya, dengan mengetahui berbagai sumber pencemaran mikroba, kita dapat melakukan tindakan untuk mencegah masuknya mikroba pada pangan. Nah, adapun aspek yang ditimbulkan yaitu adanya aspek yang dikehendaki yang menyangkut aktivitas mikroba yang dapat meningkatkan ketahanan pangan terhadap kerusakan. Nah, aspek yang selanjutnya itu dia menyangkut aktivitas mikroba yang menurunkan ketahanan dan merusak pangan dan menyebabkan penyakit. Nah, lalu ada peranan mikroba pada bahan pangan. Dalam teknologi pangan, mikrobiologi itu merupakan ilmu yang sangat penting. Kenapa? Karena dia itu berhubungan dengan kerusakan, kebusukan juga, maksudnya itu pembusukan dari bahan pangan. Nah, ada pengawetan makanan, sanitasi, pengawasan mutu pangan, dan fermentasi makanan. Lalu, pertumbuhan mikroba ini dapat menimbulkan berbagai perubahan, baik yang merugikan dan menguntungkan. Nah, mikroba yang merugikan itu yang bagaimana? Yaitu mikroba yang menyebabkan kerusakan dan sering menimbulkan penyakit, baik itu bisa berupa racun. Nah, dan mikroba yang menguntungkan itu seperti apa? Nah, mikroba yang menguntungkan itu adalah mikroba yang berperan dalam proses fermentasi pangan. Misalnya, dalam pembuatan tempe, oncom, tauco, tape, dan lain-lain. Pokoknya dia itu mempunyai peranan penting dalam pembuatan makanan, dan itu dia sangat efektif dalam penggunaannya. Nah, dengan mengetahui sifat-sifat mikroba pada pangan, kita dapat mengatur bagaimana kondisinya sedemikian rupa, sehingga pertumbuhan mikroba yang merugikan dapat dicegah, dan mikroba yang menguntungkan dapat dirangsang pertumbuhannya. Selanjutnya itu kita membahas bagaimana peranan mikroba dalam kerusakan mikrobiologis dari berbagai bahan pangan dan hasil olahannya. Nah, mikroba itu kan tadi sangat penting nih peranannya terhadap kerusakan bahan pangan.
Nah, dari mikroba tadi dia tuh tumbuh lalu menghasilkan nutrisi baik mikronutrien, baru dia memetabolisme, lalu terjadi perubahan dari bahan makanan, bahan pangan tadi. Nah, melalui pertumbuhan mikroba dapat mengakibatkan berbagai perubahan fisik dan kimiawi dari suatu bahan pangan. Nah, perubahan yang tidak diinginkan atau tidak dapat diterima oleh para konsumen yaitu kerusakan dari bahan pangan itu sendiri. Nah, apa sih kerusakan dari bahan pangannya? Nah, adanya perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan pangan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Yang pertama itu ada karakteristik fisik. Nah, meliputi seperti adanya sifat organoleptik, seperti adanya warnanya berubah, berbau, teksturnya juga berbeda, dan bentuknya. Baru dari karakteristik kimiawi, dia ini meliputi komponen penyusunnya itu seperti air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, pigmen. Nah, kerusakan bahan pangan akan mengakibatkan pembusukan. Nah, ciri dari pembusukan bahan makanan ini yang pertama tuh ada irreversible. Lalu baunya tidak sedap, perubahan bentuknya secara dramatis. Yang awalnya misalnya bentuknya kotak bisa jadi lonjong, nah seperti itu. Terus dia bisa kehilangan daya tariknya, dan juga namanya tadi dia udah berbeda, udah busuk, jadi nilai gizinya juga bakal berubah. Nah, itu dia tadi yang menjadikan hal itu merugikan. Nah, pembusukan bahan pangan atau makanan tadi dapat berlangsung secara cepat maupun lambat, dan itu dia tergantung dari jenis bahan pangan atau makanan yang bersangkutan, dan juga dia berpengaruh dari kondisi lingkungan juga, lingkungan penyimpanannya. Lalu, bahan pangan yang kaya akan zat gizi akan lebih mudah rusak dan menimbulkan risiko keamanan dari bahan pangan itu yang lebih besar dibandingkan dengan bahan yang kandungan gizinya itu dia lebih rendah. Nah, berdasarkan mudah tidaknya bahan pangan mengalami kerusakan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bahan pangan yang mudah rusak, dan bahan pangan yang agak mudah, dan bahan pangan yang awet. Nah, maksud dari bahan pangan yang mudah rusak itu dia terutama pada bahan pangan yang berasal dari hewan seperti daging sapi, daging ayam, ikan, susu, dan telur. Di pangan yang agak mudah rusak ini dia seperti sayuran, buah-buahan, roti, dan kue-kue. Bahan pangan awet ini contohnya itu yang mudah dikeringkan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, gula, dan lain sebagainya. Nah, jenis kerusakan pada bahan pangan yang disebabkan oleh mikroba itu ada yang berjamur. Nah, berjamur ini disebabkan oleh kapang yang bersifat aerobik, dan paling banyak itu dia tumbuh di bagian luar permukaan bahan pangan yang mudah tercemar. Nah, bahan pangannya tuh menjadi lekat, berbulu sebagai hasil produksi miselium dan spora kapang, dan berwarna. Baru dia terjadi pembusukan. Nah, pembusukan ini merupakan pembusukan dari produk-produk dengan tekstur yang cukup baik seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Pertumbuhan mikroba merusak bagian-bagian struktur bahan pangan menjadi produk yang sangat lunak dan berair. Lalu dia ada yang berlendir. Nah, berlendir ini maksudnya pertumbuhan bakteri pada permukaan yang basah seperti sayuran, daging, dan ikan. Lalu dia menyebabkan flavor dan bau yang menyimpang serta pembusukan bahan pangan dengan pembentukan lendir. Nah, baru dia terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini
Maksudnya itu beberapa mikroba menghasilkan koloni-koloni yang berwarna ataupun dia mempunyai pigmen yang memberi warna pada bahan-bahan yang tercemar. Nah, berlendir ini pun dia ada beberapa jenis. Misalnya ada yang berendirnya tuh kental seperti tali gitu kan. Nah, lendir kental ini dia berbentuk tali dalam bahan pangan disebabkan oleh berbagai spesies mikroba. Contohnya itu ada Lactobacillus. Nah, pada beberapa bahan pangan, pembentukan lendir ini dikaitkan dengan pembentukan kapsul oleh mikroba. Dan beberapa bahan pangan lainnya itu dapat disebabkan oleh hidrolisis dari pati dan protein untuk menghasilkan bahan yang bersifat lekat yang tidak berbentuk kapsul. Nah, lendir tali ini dia dapat mencemari bahan pangan seperti minuman, anggur, susu, dan bahan minuman ringan lainnya gitu. Baru ada kerusakan fermentatif. Nah, maksud dari kerusakan fermentatif itu ada beberapa tipe mikroba seperti kamir, bakteri dapat memfermentasi karbohidrat. Terus dia ini tadi kan kamirnya dapat mengubah gula menjadi asam laktat baru dicampur dengan asam-asam laktat lainnya. Terus ada asetat, propinoat, dan butirat dengan bersama-sama hidrogen dan karbon dioksida. Lalu ada perubahan flavor dan pembentukan gas yang akhirnya terjadi dalam bahan pangan. Baik, selanjutnya ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, maksud dari faktor intrinsik yaitu sifat-sifat fisik, kimia, dan struktur makanan yang mempengaruhi populasi dan dari pertumbuhan mikroba tersebut. Nah, faktor-faktornya itu ada pH, aktivitas air, potensi oksidasi atau redoks, kandungan nutrisi, senyawa antimikroba, dan struktur mikrobiologi. Nah, maksud faktor ekstrinsik itu di mana kondisi lingkungan penyimpanan akan mempengaruhi jumlah dan jenis mikroba pada bahan pangan, terutama yaitu pada suhu penyimpanan, kelembapan relatif lingkungan, dan susunan gas di lingkungan tempat penyimpanan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar dan semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dimengerti. Apabila ada kesalahan kata baik dari pengucapan maupun materi saya mohon maaf. Demikian saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.